Ya, selamat pagi semuanya adik-adik ya. Kembali lagi dengan Abang, Bang Adi Tierno Manik. Kita kembali belajar algo yang ketiga, yaitu topik kita mengenai flowchart. Nah, apa yang dimaksud dengan flowchart di pengantar nanti akan kita pelajari. Lalu apa saja simbol-simbol flowchart dan bagaimana contoh soal untuk penyelesaian flowchart akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, pesan Abang, sedikit motivasi Abang kepada kalian, tetap semangat belajarnya ya, walaupun secara online, ya, kapanpun dan dimanapun, kalian harus tetap memiliki yang namanya semangat. Tanpa semangat, tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan. Nah, oleh karena itu, sebagai mahasiswa-mahasiswi Medikom, milikilah antusiasme semangat belajar mulai dari sekarang, masa muda kalian, karena masa muda datangnya sekali, oleh karena itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Langsung saja ya, kita akan bahas topik kita hari ini mengenai flowchart. Nah, apa yang dimaksud dengan flowchart? Flowchart adalah salah satu cara penulisan atau notasi algoritma dalam bentuk simbol-simbol yang ada. Nah, ada nanti beberapa simbol-simbol flowchart, tentu ini harus dihafal ya. Bagaimana simbolnya dan apa tujuan dari penggunaan simbol tersebut. Nah, kita akan bahas dari kata per kata. Flow itu artinya aliran. Chart itu artinya diagram atau gambar. Jadi, simbol flowchart itu artinya adalah dapat diartikan sebagai diagram alir yang digunakan sebagai alat untuk menotasikan atau menggambarkan algoritma. Di pertemuan yang pertama kita sudah pelajari apa yang dimaksud dengan algoritma. Nah, algoritma itu ada 3 cara untuk menotasikannya atau menggambarkannya. Yang pertama itu kita menggunakan yang namanya flowchart. Yang kedua kita bisa menggunakan pseudocode. Yang ketiga menggunakan bahasa program. Langsung ke kode programnya. Ya. Nah, lalu apa saja jenis-jenis atau simbol flowchart yang ada yang akan kita bahas hari ini hanya beberapa. Banyak simbol flowchart. Namun secara umum inilah simbol-simbol flowchart yang biasa kita gunakan untuk menotasikan suatu algoritma. Nah, yang pertama adalah flow line. Ya, simbolnya sebagai berikut, ini ada tanda panah. Nah, simbol flow line atau arah aliran ini untuk menentukan arah aliran flowchart yang didesain. Yang kedua, terminator. Terminator simbolnya sebagai berikut ya, persegi panjang namun sudut-sudutnya ini agak melengkung ya. Nah, fungsi dari terminator ini untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Nah, berarti terminator itu ada 2. Yang pertama adalah terminator untuk memulai, start, simbolnya sama. Begitu juga dengan terminator atau terminal untuk mengakhiri flowchart. Simbolnya juga sama. Berarti start dan end terminator itu sama simbolnya, memulai dan mengakhiri flowchart. Yang kedua, input atau output. Untuk input, fungsinya ini adalah memasukkan atau menginput data. Dan output menampilkan data. Simbolnya sebagai berikut. Ya. Yang berikutnya ada decision atau kondisi. Nah, decision atau kondisi ini adalah simbol flowchart untuk menentukan keputusan atas beberapa pilihan atau kondisi atau kemungkinan yang ada. Ya, nah, simbolnya sebagai berikut. Yang kelima, looping. Looping ini untuk mengerjakan perulangan selama kondisi perulangan dipenuhi. Simbolnya sebagai berikut. Yang keenam, proses. Proses ini untuk mengerjakan suatu proses atau perhitungan dalam flowchart. Simbolnya berikut ya. Lalu ada konektor. Konektor itu untuk menghubungkan simbol flowchart lainnya. Ada 2 jenis konektor, yaitu ada disebut dengan on-page konektor. Ini penghubung flowchart pada halaman yang sama, simbolnya lingkaran berikut. Ya. Lalu ada off-page konektor, berfungsi untuk penghubung flowchart pada halaman yang berbeda. Nah, itu dia untuk simbol flowchart yang ke-7 ya. Lalu yang ke-8 ada subrutin. Subrutin ini untuk mengerjakan subrutin, di mana subrutin adalah bagian dari program utama atau anak program
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Simbolnya sebagai berikut. Nah, ini dia beberapa simbol dari flowchart ya adik-adik ya. Nah, jadi cara menggambarkan flowchart di Microsoft Word ini bagaimana ya? Ini di dalam Microsoft Word sudah ada simbol-simbolnya. Bisa kalian lihat dari menu insert, ini top comment insert. Lalu ada di sini shapes. Lalu cari dia di bagian flowchart. Nah, simbol-simbol flowchart untuk kalian tambahkan nanti, mungkin nanti ada tugas ya atau ujian, masukkan simbol flowchart berikut. Nah, bisa kalian masukkan lewat Microsoft Word. Ini ada bagian flowchart ya. Nah, sudah banyak ini simbol-simbolnya. Yang kita bahas beberapa secara umum itu yang biasa kita gunakan. Ya. Nah, cara menambahkannya tinggal kita klik saja, nanti akan muncul dia. Nah, misalnya saya tambahkan di akhir ya. Di sini tempatkan insert, shapes, cari di flowchart. Misalnya saya masukkan dia ini decision ya. Input. Nah, ini simbol flowchartnya ya. Kita hapus, kita masukkan lagi yang lain, insert, shapes, flowchart. Misalnya kita masukkan dia adalah proses ini ya, proses. Nah, ini dia. Oke ya, itu dia untuk simbol-simbol flowchart. Lalu hubungannya dengan kita belajar flowchart ini, apa yang akan kita pahami, apa yang akan kalian pahami selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi kalau ada soal nanti algoritma mengenai flowchart biasanya seperti ini ya. Yang pertama soalnya, gambarkanlah flowchart dan buat kode program, tentu program QBasic, untuk mencari hasil kali. Ya, ini ada dia kasusnya, masalahnya adalah hasil kali dari dua buah bilangan. Berarti perkalian dua buah bilangan. Ya. Nah, jawabnya tentu kita akan menggambarkan flowchartnya. Jadi langsung dari Microsoft Word ini abang buat. Nah, tinggal kalian sesuaikannya. Flowchartnya yang pertama, kalau dia pertanyaannya adalah bagaimana mencari hasil kali dari dua buah bilangan, maka kita awali dulu dengan memulai flowchartnya. Start. Ya. Lalu gambarkan dia flow line-nya, arahnya ke bawah. Apakah harus ke bawah, Bang? Tidak ya, tidak selalu harus ke bawah, tapi ini abang buat ke bawah. Kalau mau kita buat ke samping, boleh. Berarti panahnya harus ke samping. Ke atas juga boleh. Ke kiri juga boleh. Yang penting arahnya, flow line yang kita gunakan itu sesuai. Ya. Lalu kita masukkanlah input. Nah, ini input dia. Ya, untuk memproses suatu hasil perkalian dari dua buah bilangan, tentu harus ada dulu yang di input. Simbol inputnya sebagai berikut ya, seperti yang sudah kita lihat tadi dari simbol-simbol flowchart. Input itu sebagai berikut. Ini input. Makanya di sini jawabannya abang buat yang kedua itu adalah input bilangan bil 1, bil 2. Ini bebas saja nama variabelnya. Boleh kita buat bilangan 1, bilangan 2 boleh. Bil 1, bil 2 boleh. Yang penting kita pahami bahwa di sini ada dua ya variabel yang menampung suatu bilangan, bil 1 dan bil 2. Berarti input variabelnya ada dua. Lalu kita masuk ke proses. Nah, proses itu persegi panjang simbolnya. Ya. Nah, proses itu bagaimana untuk perkalian dua buah bilangan, tentu harus kita mampu mendeklarasikan bagaimana prosesnya. Nah, di sini abang buat nama variabel penampungnya adalah hasil. Ya. Hasil sama dengan bil 1 kali bil 2. Nah, kan kita mau menggambarkan flowchart perkalian dua buah bilangan. Nah, seperti inilah saya buat. Ya. Bisa saja kita buat misalnya hasil kali sama dengan bil 1 kali bil 2. Boleh. Kali juga boleh. Terserah. Yang penting kita paham apa maksudnya. Apa yang mau kita buat prosesnya. Sehingga kita tahu apa nanti hasilnya. Kan? Algoritma itu bagaimana menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Nah, inilah dia sistematis dan logis tadi kita gambarkan dalam suatu flowchart. Nah, jadi prosesnya abang buat hasil sama dengan bil 1
kali bil 2. Nah, kalau sudah ada inputnya, sudah ada prosesnya, maka kita bisa mencetak hasil. Nah, output itu simbolnya sama dengan input. Namun di sini saya buat print. Di dalam QBasic kan perintah print itu ya artinya menampilkan atau mencetak. Lalu kenapa saya buat di sini hasil? Karena saya deklarasikan di dalam proses sebuah variabel hasil yang menampung bilangan 1 kali bilangan 2. Maka harus dipanggil hasil. Kalau saya buat hasil kali, maka di sini saya buat hasil kali. Kalau saya buat di sini kali, maka di sini yang dipanggil di print adalah kali. Nah, jadi sesuai dengan variabel yang dideklarasikan di dalam pemrosesan dari flowchart. Ya. Nah, kalau sudah kita print hasil, maka selesai. Maka diselesaikanlah masalah. Masalahnya adalah bagaimana membuat suatu hasil perkalian dua buah bilangan. Sudah selesai flowchartnya. Maka ditutuplah dengan end. Simbolnya sama dengan start. Nah, itulah dia untuk jawaban dari soal yang pertama, yaitu bagaimana menggambarkan flowchart. Lalu yang kedua, kita diminta untuk buat kode programnya. Kode program untuk mencari hasil kali dari dua buah bilangan. Nah, kode programnya juga sudah ada, ya. Kode program diawali dengan CLS, lalu input bilangan pertama, variabelnya bil, ini bil 1, ya. Bil 1, lalu input bilangan kedua, variabelnya bil 2, hasil sama dengan bil 1 kali bil 2, print hasil perkalian bilangan sama dengan hasil. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kode programnya. Jalankan kode programnya. CLS ya. Lalu perintah input, petik ganda, bilangan pertama. Petik 2, petik ganda, koma, kasih variabelnya bil 1. Gak usah pakai spasi. Lalu input bilangan kedua. Lalu titik 2, tutup petik ganda, koma, bil 2. Enter. Bil 2, kita samakan saja dia, huruf besar yang pertama. Bil 2, lalu rumusnya adalah hasil sama dengan bil 1 dikali bil 2. Ya. Lalu kita cetak print hasil perkalian bilangan sama dengan titik ganda, lalu panggil koma variabel hasil. Kalau sudah enter. Nah, ini dia kode programnya. Kita akan lihat hasilnya. Jalankan kode programnya dengan tekan tombol F5 pada keyboard kita. F5. Nah, dia minta bilangan pertama. Misalnya kita masukkan 5. Bilangan kedua, kita masukkan 2. Maka ketika kita enter, hasil perkalian bilangan 5 dikali 2 adalah 10. Berarti sesuai. Ya kan? Jawabannya sesuai. Berarti kode programnya sudah selesai, sesuai. Dan juga flowchartnya sudah selesai dan sesuai. Ya. Nah, itulah dia untuk contoh yang pertama. Bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, yaitu mencari hasil kali dari dua buah bilangan. Lalu kita gambarkan flowchartnya, kita selesaikan kode programnya. Ngerti ya? Abang harap kalian mengerti arah dari belajar flowchart ini. Ya, algo yang ketiga ini tentang bagaimana menggambarkan suatu flowchart dan membuat kode programnya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua diminta di sini. Gambarkanlah flowchart dan buat kode program untuk mencari luas dan keliling persegi panjang. Nah, di sini kita diminta mencari luas dan keliling persegi panjang. Ya, ada dua ya. Nah, tentu kita harus bisa menggambarkan flowchartnya dulu. Ya, gambarkan flowchartnya dulu, diawali dengan start, lalu input. Nah, kenapa langsung abang tahu yang di input itu adalah panjang, koma lebar? Karena yang diminta itu adalah mencari luas dan keliling persegi panjang. Nah, dalam persegi panjang tentu variabel yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil luas dan keliling itu adalah variabel panjang dan variabel lebar. Maka yang perlu diinput apalah?
adalah nilai panjang dan nilai lebarnya. Ya, inilah dia input panjang, lebar. Lalu kita masuk ke proses. Karena prosesnya yang diminta itu ada dua. Yang pertama luas. Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Ya, variabel yang di sini harus sama. Karena kalau kita deklarasikan dia sebagai P, kita harus panggil P. Tapi di atas kita deklarasikan sebagai panjang, maka kita harus buat di sini panjang. Ya. Lalu keliling. Keliling itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya. Atau bisa juga kita buat rumusnya 2P tambah 2L. Sama itu ya. Nah, itu untuk mencari keliling. Kalau sudah, maka kita cetak print. Apa yang di print? Yang pertama luas. Ini variabel luasnya. Yang kedua adalah print keliling. Kelilingnya adalah sebagai berikut. Kalau sudah, N. Ya. Nah, itu dia untuk flowchart. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke kode programnya. Programnya adalah sebagai berikut. Oke, kita buat yang baru, new saja, jawab saja no. CLS, kita input yang pertama, input nilai panjang. Ya, maksudnya nilai panjang lah, variabelnya berapa kita kasih kita tampung dalam variabel panjang. Input nilai lebar. Ya, kita kasih variabelnya adalah lebar. Lalu rumusnya luas sama dengan itu adalah didapat dari panjang kali lebar. Lalu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Ya, kalau sudah kita cetak print luas persegi panjang sama dengan panggil dia si luas. Sementara keliling, print keliling persegi panjang sama dengan koma panggil dia keliling. Oke, sudah selesai. Ya, kita jalankan, tekan tombol F5. Oh, ada error ini. 2 kali panjang tambah lebar. Oke, rumusnya ini dia ternyata nggak bisa ya. 2 kali panjang. 2 kali panjang F5. Oke, bisa kita ganti dia menjadi 2 kali. Oke, kita buat dalam kurung. Ini 2. Lalu kali. Tanda dalam kurung itu nggak bisa diartikannya sebagai kali di QBasic. Maka kita buat begini saja. 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, sama itu artinya ya. Oke, kalau sudah kita F5. Kita masukkan panjangnya adalah 3. Lebarnya misalnya adalah 5. Ya. Maka luasnya itu adalah panjang kali lebar dia menjadi 15. Kalau dia keliling berarti 2 kali panjang berarti 2 kali 3 6 ditambah 2 kali lebar, 2 kali 5, 10. Berarti 10 tambah 6, 16. Jadi luasnya 15, kelilingnya 16. Oke. Itu dia untuk kode programnya. Ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya, contoh-contoh umum. Ketika nanti kalian dapat tugas atau ujiannya seperti ini, yang paling penting kalian kuasai adalah apa rumusnya itu dulu. Ya, ini kan ke persegi panjang, perkalian 2 buah bilangan ya. Kita pasti sudah secara umum tahu atau mengetahui rumusnya. Ya, ini dia untuk topik algo yang ketiga. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung nanti lewat WA grup kita atau lewat Google Classroom. Nah, ini kode programnya juga sudah kita jalankan dan sudah berhasil. Nah, silahkan diulang-ulang lagi videonya biar kalau kurang mengerti bisa lebih mudah mengertinya. Ya, ini dulu pertemuan kita, tetap semangat,
tetap jaga kesehatan, dan selamat pagi semuanya.